Halo Sobat Bangunrumah.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview rumah saya sendiri yang setelah dibangun selama 5 bulan lebih ya. Perumahan saya tinggal di Taman Alam Indah 2 di Bekasi. Saya akan review rumah saya. Mari ikut saya. Nah, sekarang dalam proses pembuatan teralis ya, pagar baik pagar dalam maupun pagar atas itu lagi dibikin sama patukannya. Ini dia. Dan ini luas tanah saya 72 dengan luas bangunan 144. Tadinya rumah saya bangun 1 lantai dan ini direnovasi jadi 2 lantai. Mari kita masuk sobat. Nah, kita review dulu di bagian teras. Bagian teras ini ada teras yang ada tangganya. Di sini ada tangga untuk naik ke atas terasnya. Kenapa? Karena di sini rawan banjir ya, jadi kita naikin 1 meter ke atas. Dan sini ada garasi. Garasi ini cukup luas buat untuk 2 mobil yang hatchback tuh ya, kecil-kecil itu. Lalu di sini saya belum kasih keramik dulu karena kita belum ada keramiknya. Dan ini desain untuk rumah saya ini, untuk sudutnya bisa dilihat ini ada jendela sudut ya, fungsinya juga untuk sirkulasi udara. Untuk desainnya cukup bagus. Lalu di sini dikasih pemanis yaitu wood plank ya. Wood plank ini fungsinya untuk pemanis juga, untuk dudukan lampu taman. Dan bisa lihat sendiri kalau untuk bagian atas kita drop ceiling semua, drop ceiling, dan lampunya ini lampu baret ya, lampu baret ada 3. Kemudian ada ini juga sobat. Nah, Anda bisa lihat ini warnanya agak kuning, di situ ada biru, jadi kecerahannya tuh bervariasi, tidak monoton. Oke, kita lanjut ke dalam. Nah, ini ada 3 undakan, 1, 2, 3. Jadi nggak terlalu, kalau buat anak-anak tuh nggak terlalu tinggi ya, cukup untuk buat anak-anak juga, untuk orang tua juga. Jadi pas banget undakannya. Nah, ini kita keramiknya warna hitam supaya agak terlalu redup ya. Baik, kita masuk dulu coba. Oke, kita sekarang berada di ruangan tamu. Ya, ruangan tamu ini nggak cukup luas, tapi ya namanya rumah minimalis ya. Cukup untuk keluarga dan tamu mungkin bisa duduk di sini, di sini. Ini rencananya ada TV. Lalu bisa dilihat untuk atapnya, kita drop ceiling juga. Atapnya drop ceiling, kemudian ada lampu strip LED. Lalu untuk lampu total ada 5, ini yang tengah dulu yang hidup, yang lainnya belum ada lampunya. Lalu bisa dilihat untuk listrik, nah elektrikalnya. Nah, ini bisa dilihat, ini namanya RCBO. Nah, ini fungsinya jika nanti ada sengatan listrik ke orang ya, atau arus bocor, dia akan otomatis mati. Nah, ketika ada arus bocor atau orang kesetrum, dia lebih aman, seperti ini. Nah, dia akan mati. Nah, lebih aman. Jadi nanti tidak membahayakan orang. Nah, untuk meresetnya kita pencet yang biru, langsung kita naikkan lagi. Baik, itu untuk review di ruang tamu. Kita lanjut ke sini. Di sini kita ada ruang musola. Nah, ruang musola ini cukup kecil, mungkin 1,5 kali 2 meter. Cukup untuk sholat berjamaah 3 atau 4 orang. Nah, ini perlu karena kenapa? Karena untuk beribadah sangat penting sekali, apalagi kalau ada tamu juga. Nanti akan menumpang sholat, kita kan bingung, nggak ada musola, maka kita sediakan musola. Lalu kita lanjut ke belakang, dan ini ada kamar kecil nih untuk anak-anak ya nanti, tapi belum dikasih lampu sama tempat tidur. Lalu di sini kita belok ke kanan nih sobat bangun rumah, jadi kita sediain dapur. Nah, dapurnya bisa dilihat sendiri, sangat cakep, mungil, dan bagus nih desainnya bangun rumah. Ini juga keramik hitam, ini keramik kotak-kotak. Lalu jendelanya adalah jendela kupu-kupu. Nah, kalau jendela kupu-kupu ini fungsinya untuk maksimalkan udara dari luar tuh masuk. Nah, jadi kita kalau lagi masak gak gedahan gitu kan. Nah, ini sinknya cukup besar, luas, dan ini untuk keran sinknya bisa berfungsi dengan normal. Nah, ya, bisa 2 mode. Oke, ini mungkin belum dikasih karena belum selesai, baru tahap bangun tuh. Lalu kita lanjut ke belakang lagi. Ini ada pintu, ini pintunya pintu geser. Ini ya fungsinya untuk
membatasi dari ruang ke ada tamu gitu kan. Ada di sini rencananya cuman nanti buat tempat apa kita untuk bersih-bersih ya, kayak sapu, kayak pel, kayak air untuk apa di ember nanti mungkin ada di sini. Makanya kita dikasih pintu seperti yang nggak terlihat. Dan ini ada pintu kecil ini dari kamar tadi ya, dari kamar bawah tadi. Kemudian di samping sini kita ada toilet. Nah, toiletnya cakep, putih. Lalu ada listnya ini hitam, nanti fungsinya untuk yang shower. Nah, bisa ya. Nah, untuk yang di sini, coba ada lagi ruangan. Ruangan ini fungsinya untuk apa? Ini kita fungsi untuk gudang. Kan biasanya kan kalau di rumah tangga itu kan banyak perkakas gitu ya. Kalau perkakas mungkin tukang, kalau tukang listrik atau tukang bangunan atau sepeda atau apa nanti bisa disimpan di sini supaya lebih rapi. Oke, mungkin itu saja. Kalau di lantai 1 mungkin sudah selesai reviewnya. Kita lanjut ke lantai 2. Oke, ini untuk lantai 2 kita masuk ke tangga nih, lewat tangga. Kita tangganya nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu pendek, pas sekali. Kita tangganya ini kan tangga, biasanya kalau tangga L itu kan terlalu makan space ya. Jadi tangganya pasti, anak tangganya pasti akan tinggi kalau L. Dan ini berbentuknya U. Kalau berbentuk U, otomatis di sini akan space-nya akan sedikit mengecil, tapi berbentuk kipas. Jadi desainnya cukup unik, bagus. Kita lanjut ke lantai 2. Ke lantai 2 mungkin depan atau belakang dulu ya? Mungkin belakang dulu deh. Kita ke belakang dulu. Kita masuk ke lorong. Lorong ini adalah lorong untuk dari depan ke tengah ke belakang. Nah, ini bangunan yang paling belakang sendiri di lantai 2. Kita langsung ke review ke kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya, kayak di hotel. Memang desainnya saya pintanya yang cerah, ya bersih gitu ya kalau kamar mandi itu. Klosetnya kloset duduk, showernya pun mantap. Ada kita sediakan juga untuk water heater ya. Jadi kalau anak-anak mandi dalam keadaan dingin bangun tidur itu kan kalau air hangat kan semangat. Jadi bangun paginya itu udah terlalu siang. Ini motifnya motif batu kayak bata nongol gitu ya. Dan catnya pun catnya kita abu-abu. Desainnya terus pemilihan warnanya keren. Dan di depan kamar mandi ini kita sediakan wastafel. Fungsinya apa? Nanti kalau kita ada bangun tidur, anak-anak pengen gosok gigi atau cuci tangan, langsung ke sini. Jadi nggak usah kamar mandi. Ada kaca, dikasih kaca. Lalu untuk di sebelah sini, ini apa sih ini? Ini namanya void untuk pertukaran udara dan angin ya. Nanti di sana dikasih seperti kaca mungkin ya, supaya ini lebih terang. Jadi kita menghemat lampu, menghemat listrik. Nah, di sini dikasih pengaman supaya anak-anak tidak bahaya. Dan di sini nanti area cuci dan jemur. Area cuci jemur nanti di sini, kerannya pun double. Oke, mungkin yang di sini kita cukup reviewnya. Kita kembali ke depan. Nah, kita melewati lorong ini lagi. Nah, kita ke kanan dulu. Baik, kita review yang kamar yang sebelah sini. Ini kamar anak perempuan saya. Ini memang catnya dia memilih sendiri warna ungu. Lalu ini kasurnya sudah dibeliin, sudah siapkan. Cukup mungil. Cuman yang menarik di sini nih. Nah, coba sebentar. Nah, di sini ada namanya glass box. Glass box ini fungsinya nanti untuk pencahayaan yang dari luar belakang ya. Itu kan tadi ada void belakang supaya lebih cerah lagi, lebih kelihatan lagi. Gitu saja yang kamar ini. Dan kamar ini adalah kamar kedua dari lantai 2, yaitu ini kamar anak saya yang laki-laki. Di sini ada jendela 2, lalu di sini stop kontak, dan ini ada di sini. Nah, uniknya lagi di sini saya kasih stop kontak ya. Jadi nanti kalau ada meja belajarnya, jadi nggak nyolok-nyolok ke sana. Jadi yang nanti kabelnya lebih rapi kalau ada di sini. Terus disediain juga untuk stop kontak AC ya, stop kontak AC di sana, nanti ada AC di sini. Nah, ini juga jendelanya keren, bukannya kupu-kupu modelnya. Dan di atasnya ini lah. Nah, ini kan ada topi nih, fungsinya supaya tidak kehujanan, tidak kepanasan, dan dia lebih lebar lagi. Jadi lebih aman lagi. Baik, kita lanjut ke ruangan keluarga. Oke, nanti di sini adalah ruang keluarga saya. Nanti mungkin di sini bisa sediain sofa, di sini TV.
dan bisa dilihat di atas. Nah, ini adalah drop ceiling juga. Drop ceiling ini kita kasih lampu strip warna biru. Lalu di sini adalah jendela kita, super besar jendelanya. Ya fungsinya banyak sih. Pertukaran angin, lalu cahaya masuk. Nah itu dia. Ini ada 4 ini ya, 4 daun jendela di sini. Oke, mungkin di sini saya review untuk kamar pribadi saya atau kamar utama. Nah, ini dia. Yang saya suka kamar ini warnanya, pemilihan catnya juga bagus ya. Dari catnya cat Mowilex dari Cendana. Nah, di sini saya kasih apa namanya? Soket untuk TV ya. Kemudian ada colokan dan lampunya pun ada 2 nanti yang nyala sebagian-sebagian. Di sini kasih colokan TV, nanti kalau misalkan udah di dalam ada TV-nya, kita kan tinggal colok, nggak usah keluar. Dan jendelanya pun kita kasih warna putih ya. Yang di sana tadi ada yang hitam ya, karena kalau yang putih ini terutama untuk di indoor, jadi nggak terlalu kotor kalau pas hujan. Kalau di hitam di sana itu kan kalau kotor nggak begitu kelihatan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada lorong lagi. Dan di banyak lorong ya. Ini lorong lagi ke sana, dan ke sini ada kamar kecil. Kamar kecil ini fungsinya nanti saya membuat untuk kantor kecil ya, karena kita punya CV, jadi kita di sini untuk belajar juga bisa, untuk ngetik-ngetik juga bisa, dan ada jendela juga. Cukup lega sih kalau ukuran kantor pribadi. Oke, kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini ada banyak saklar nih. Nah, untuk apa nih? Nah, ini terasnya nih kita kasih lampu banyak ya, jadi ada variasinya. Nanti kita lihat dan kita review dulu. Nah, di sini ada terasnya, sobat. Namanya balkon. Nah, cukup lega. Ini ke ukuran 3 meter kali 2 meter. Cukup lega, kalau ditaruh sofa juga muat. Dan ini tadi habis pasang untuk pagar tralis dari Pak tukangnya. Barusan aja. Dan lebih menarik lagi, kita lihat pilarnya nih. Ini pilar tiang ini. Nah, pilar tiang ini dari bawah sampai atas tuh lurus. Jadi fungsinya ada, menurut saya ada 2 nih. Menjaga struktur dan untuk pemanis juga nih ya. Nah, kalau nggak ada ini kayaknya kurang apa ya? Struktur di atas kurang kuat, karena di atas itu kita talangnya ini dari sebagian ini 1 meter itu dicor. Jadi ini untuk penguat talang juga. Oh iya sobat bangun, ini masih ketinggalan 1. Nah di sini nih, di antara tiang fasad ini kita kasih lampu. Fungsinya memang untuk pemanis, selain untuk pencahayaan ya. Kita pemanis ke atas gitu, yang ada cahaya. Nah di sini nanti membuat taman rencananya. Nah taman supaya tidak terlalu gersang ya. Gitu. Dan ini cakep nih, dikasih wood plank untuk pemanis juga, dan ada lampu utamanya. Oke, ini ada jendela yang tadi ya, jendela yang kantor tadi ada jendela, jadi khusus buat angin juga, masuk angin, bagus. Nah, mungkin itu saja. Mungkin sobat bangun rumah, kalau misalkan Anda tertarik dengan kontraktor, mungkin silahkan hubungin di channel ini ya. Kalau mau bukti pun datang ke rumah saya nggak apa-apa. Di Taman Alamanan 2, Bekasi Timur. Oke, sobat bangun rumah, terima kasih atas waktunya dan reviewnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian, jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat nyalain loncengnya ya.